Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Anissa Sari dengan NPM 2413046087. Saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bahasa dalam interaksi sosial, dengan fokus pada tindak tutur dalam konteks sosial, yang kita hubungkan dengan kajian sosiolinguistik. Pembahasan ini juga saya dasarkan pada beberapa artikel jurnal sebagai sumber utama analisis. Di antaranya, ada yang pertama, Harahap 2025, dalam artikel berjudul Analisis Tindak Tutur Bahasa Mahasiswa dalam Interaksi, yang membahas bagaimana mahasiswa menggunakan variasi bahasa untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial. Kemudian Utami 2022 dalam tulisan Bahasa dalam Konteks Sosial, Peristiwa Tutur dan Tindak Tutur, yang menjelaskan konsep dasar tindak tutur dan hubungan eratnya dengan dinamika sosial. Kemudian yang terakhir, Hasanah 2025 dalam artikel Analisis Peristiwa Tutur dan Tindak Tutur dalam Dialog Dakwah, yang menyoroti bagaimana konteks budaya dan keagamaan mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi. Dari ketiga artikel tersebut, saya menyimpulkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana sosial yang mencerminkan identitas, status, dan nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Bahasa pada dasarnya bukan hanya sekedar rangkaian kata yang kita ucapkan. Lebih dari itu, bahasa adalah cerminan dari cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Ketika kita berbicara, kita sebenarnya sedang melakukan suatu tindakan yang disebut dengan tindak tutur. Tindak tutur ini terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama ada tindak tutur lokusi, yaitu bentuk ujaran atau kalimat yang kita ucapkan. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi, yakni maksud atau tujuan di balik tuturan tersebut. Dan yang ketiga ada tindak tutur perlokusi, yaitu efek atau pengaruh yang timbul pada pendengar setelah mendengar tuturan tersebut. Nah, ketiga aspek ini sangat penting karena menentukan bagaimana pesan kita dipahami dan diterima oleh orang lain. Dalam konteks sosial, tindak tutur tidak dapat dilepaskan dari siapa yang berbicara kepada siapa ia berbicara dan dalam situasi seperti apa percakapan itu terjadi. Misalnya, ketika kita meminta bantuan kepada dosen atau orang yang lebih tua, kita tentu akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dibandingkan ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Nah, perbedaan gaya tutur ini yang mencerminkan adanya norma kesopanan dan struktur sosial yang hidup di dalam masyarakat. Dari sudut pandang sosiolinguistik, bahasa dipahami bukan hanya sebagai sistem bunyi dan tata bahasa, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang. Sosiolinguistik meneliti bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, dan latar budaya. Bahasa itu juga berfungsi untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menegosiasikan peran sosial seseorang. Yang kedua, mempertahankan atau bahkan menantang struktur kekuasaan melalui pilihan kata atau gaya bahasa. Kemudian fungsi lainnya yaitu menunjukkan hubungan interpersonal dan status sosial dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, sosiolinguistik memandang tindak tutur sebagai wujud nyata hubungan sosial antar individu.
Fungsi tindak tutur ini bisa beragam. Antara lain, yang pertama ada fungsi ekspresif untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Kemudian ada fungsi direktif untuk meminta, memerintah, atau mengajak. Kemudian ada juga fungsi fatis, yaitu untuk menjaga kelancaran komunikasi dan keakraban dalam interaksi sosial. Penggunaan tindak tutur sangat bergantung pada konteks dan budaya tempat seseorang berada. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kesopanan, seperti di Indonesia ini, penutur biasanya memilih kata dan intonasi yang lembut untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, kalau dalam kehidupan akademik, tindak tutur digunakan untuk menyampaikan informasi atau instruksi dengan cara yang formal dan logis. Namun, dalam konteks sosial sehari-hari, bahasa itu lebih fleksibel. Ia digunakan untuk membangun hubungan, mengekspresikan perasaan, atau menjaga keakraban antar individu. Perkembangan teknologi juga memberi pengaruh besar terhadap cara kita berbahasa. Misalnya kayak di media sosial, penggunaan bahasa itu menjadi lebih santai dan bervariasi. Bahkan, sering menciptakan bentuk-bentuk baru yang menunjukkan pergeseran identitas sosial. Dengan demikian, mempelajari tindak tutur dari perspektif sosiolinguistik membantu kita memahami bahwa berbicara bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan dalam konteks apa sesuatu itu diucapkan. Baiklah, sebagai penutup, bahasa merupakan cerminan kehidupan sosial kita. Melalui bahasa, kita belajar memahami, menjalin hubungan, dan menjaga keharmonisan dengan sesama. Sosiolinguistik mengingatkan kita bahwa setiap kata memiliki nilai sosial dan makna yang melampaui sekedar ucapan. Karena itu, mari gunakan bahasa dengan santun, jernih, dan penuh kesadaran. Sebab, setiap tuturan mencerminkan hati dan niat penuturnya. Ucapan yang baik bukan hanya terdengar indah, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat dan kedamaian. Gunakanlah bahasa sebagai jembatan untuk menyatukan, bukan sebagai tembok yang memisahkan. Biarkan setiap kata yang terucap meninggalkan jejak kebaikan, bukan hanya di telinga, tetapi juga di hati. Semoga setiap tuturan yang kita sampaikan membawa pengertian, kedamaian, dan kasih di tengah keberagaman. Baiklah, terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.